Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Agraria bersama Yogi dan Papa. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan diri dari narasumber kita bisa dikenalkan diri ya. Terima kasih Yogi. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Papa Armansyah dan saat ini sedang berkuliah di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, saya sendiri selaku host yaitu Yogi Gunusandi sama dengan saudara Papa, kami berasal dari jurusan Agribisnis yang dimana pada kali ini kami menempuh semester 6 dan pada video podcast kali ini kita akan membahas kasus agraria yang cukup menarik yang dimana kasus ini berada di wilayah kami tinggal yang kebetulan di Indragiri dulu ya Bapak. Betul, lebih tepatnya di Desa Pondok Lugur, Kecamatan Duku Putih Jaya ini. Sebelum kita membahas kasusnya, kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan itu atau munculnya kasus itu? Oke Yogi, jadi kita masuk aja ke dalam kasusnya. Oke, Ya, Bapak. saya ceritakan bagaimana kronologinya. Nah, jadi pertama di Desa Pondok Lugur itu terdapat satu perusahaan gitu Yogi, namanya PT Pasir Mas. Nah, PT Pasir Mas. PT Pasir Mas ini itu merupakan PT perkebunan swasta dan juga di dalamnya juga banyak perkebunan-perkebunan swadaya dari masyarakat di area PT tersebut. Nah, tapi akhir-akhir ini atau tahun ini itu tiba-tiba muncul imbauan dari pemerintah bahwa wilayah dari PT Pasir Mas ini masuk ke dalam zona hutan sehingga ditertibkanlah oleh Satgas PKH. Oh, ya, Di awal Satgas. ceritanya seperti itu Yogi. Awal munculnya konflik yang ada di Desa Pondok Lugur tersebut. Oh, berarti dari kasus ini bukan cuma menyangkut untuk kasus perkebunan kelapa sawit aja, tapi juga menyangkut legalitas tentang penggunaan lahan. Kayak Betul sekali. sebetulnya itu entah untuk hutan atau perkebunan. Ya betul, karena setelah ditertibkan oleh Satgas PKH, masyarakat tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan, tiba-tiba lahan yang sebelumnya diklaim sebagai area hutan dan lahan milik PT Pasir Mas ternyata tiba-tiba diolah oleh PT lainnya yaitu PT Agrinas, sehingga masyarakat mempertanyakan sebenarnya ini itu lahan hutan atau memang lahan mau dialihkan ke PT Agrinas gitu ini. Balik lagi Bapak tadi dari PT Pasir Mas. mau dialihkan ke Agrinas. Kemudian sebelum itu, jadi kan pertama ini dari PT Pasir Mas ya, Ya. tapi PT Pasir Mas ini disuruh pergi dari situlah istilahnya. Sama pemerintah. Oh, sama pemerintah. Pemerintah daerah katanya daerah situ itu area hutan atau zona hutan sehingga ditertibkan oleh Satgas PKH. Bahkan masyarakat sekitar pun yang sudah lama tinggal di situ tidak boleh mengelola kebun sawit mereka, padahal kebun sawit mereka inilah pendapatan utama mereka gitu. Oh, cukup menarik juga. Berarti ini timbang tindihnya cukup sulit, rumit ya kalau bisa Ya dibilang. betul sekali. Ditambah memasuk juga PT Agrinas. Nah, betul. Tiba-tiba masyarakat sekitar tidak boleh mengelola kebun sawitnya, tetapi kenapa tiba-tiba ada PT dari luar daerah yang ingin mengelola wilayah tersebut gitu, padahal ditetapkan sebagai zona hutan. Disitulah konflik yang terjadi. Dari sudut pandang hukum sendiri gimana kalau kita bicarakan pemerintah ini udah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Betul. Tapi pada kejadian di lapangan ini mau masuk PT Agrinas. Itu gimana di hukumnya? Apakah ada tindak lanjutan? Nah, secara hukum sampai sekarang itu masih belum ada kepastian dari PT Agrinas, PT Pasir Mas ataupun dari pihak pemerintah daerah sendiri. Jadi masyarakat ini seperti merasa dibodohi gitu. Mereka tidak bisa mengelola kebun mereka sendiri, Ya. tapi kebun mereka diolah oleh orang luar. Oh, ada yang mengelola masih. PT Agrinas tersebut. Jadi PT Agrinas ini awalnya itu kan dari Pekanbaru. Oh, ada. Dan setahu saya PT Agrinas itu merupakan PT dari BUMN, PT baru Iya, BUMN. Agrinas. Nah, jadi sebenarnya ini tuh zona hutan mau dikonservasi atau malah pemerintah mengambil tanah masyarakat untuk dikelola sendiri gitu Sama negara malah. sama negara. Disitulah masyarakat sekitar semuanya pada marah, tetua-tetua adat semua pada marah, terjadi eskalasi konflik lah di sana.
meluas kemana-mana berarti kan? Terus kemana-mana. Apalagi saya kan termasuk desa saya tuh sebelahan dengan desa tersebut gitu kan. Jadi sedikit mendengar desas-desus bahwa ketua-ketua adat ini kalau memang tuntutan mereka tidak dipenuhi untuk mengembalikan kebun sawit mereka yang dimana itu mata pencarian mereka, Ya. mereka bakal melakukan demo besar-besaran gitu. Dari apa PT apa tadi Pasir Mas? Pasirnas. Itu gimana statusnya? Apakah mereka sudah memberhentikan karyawan atau masih beroperasi? Nah, PT Pasirnas itu sekarang sudah memberhentikan karyawannya. Bahkan PT itu sudah istilah kata tuh angkat kaki lah dari daerah situ. Karena sudah ditertibkan oleh Satgas PKH, di mana Satgas ini kan menertibkan kawasan hutan. Tapi kenapa tiba-tiba menertibkan kawasan perkebunan gitu? Cukup rumit ya kalau perlu kita pelajari di dalamnya karena sini ada banyak yang terlibat dari masyarakat, dari pihak PT Pasirmas dan Agrinas. Namun pada saat ini pemerintah belum ada turun tangan ya, Pak? Belum ada. Pemerintah saat ini hanya bisa seperti sabar dulu seperti itu saja. Sabar. Tapi PT Agrinasnya tetap panen itu setiap bulannya. Disuruh sabar tapi tetap disuruh melihat PT Agrinas itu mana? Iya. Seperti itu. Apakah makin membara orang sana? Padahal masyarakat kebun sawit ini sebelumnya kan masyarakat yang mengelola, Ya. masyarakat yang membangun dari awal. Tapi tiba-tiba saat kebun itu sudah jadi, tiba-tiba diambil oleh negara lah istilahnya. Sakit deh Ya, dari PT apa tadi? PT Pasirmas ternyata lahan hutan dikatakan lahan hutan. Setelah itu malah diambil sama negara dan dipanen. dan dipanen. Nah, Dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pemanenan tersebut. Padahal itu kebun yang membangun masyarakat. Disitulah masyarakat semua pada marah lah. Dan tidak ada kejelasan sama sekali bagaimana kelanjutannya. dari pihak masyarakat udah ada nggak ngelapor ke dinas PKH? Kan tadi awalnya mereka kan diusir sama dinas kehutanan kan PKH. Nah, apakah sudah ada audiens atau pelaporan dari pihak masyarakat ke dinas itu? Sepertinya. Itu sudah dilakukan ya. Jadi sejak awal datu-datu lah kami bilangnya kan, tokoh-tokoh adat yang ada di daerah situ. Oh, Melayu ya kan? Ya, Rata-rata. rata-rata ada masyarakat asli Melayu. Nah, datu-datu di sana itu sudah melaporkan, bahkan sudah masuk ke ranah hukum, sudah dimasukkan ke pengadilan. Tapi entah kenapa pengadilan itu seperti macet gitu, nggak ada kelanjutannya. Ya mungkin ada beberapa oknum yang ingin benar-benar ingin mengambil lahan tersebut dari masyarakat gitu. Jadi dari sini juga kita dapat pelajaran lah ya kan tentang pentingnya kapasitas status lahan sebelum kita jadi membuka usaha situ. Sebelumnya kan masyarakat juga pasti mereka ketika buka lahan sana belum juga punya surat kan, atau udah ada surat tapi tetap ikut kena imbasnya. Rata-rata masyarakat di sana karena sebelumnya tanah itu adalah tanah ulayat. Oh, tanah. Ya, tanah ulayat yang diberikan HGU-nya ke PT Pasirmas. Tapi HGU-nya belum selesai. Jadi masa HGU-nya ini masih dipegang oleh PT PT Pasirmas. Tapi tiba-tiba zona HGU ini berubah menjadi zona hutan atau yaitu jadi zona merah kalau Kan kita sendiri tahu kalau HGU kan awalnya hutan kan baru dikasih hak guna usaha. dikasih hak guna usahanya. Tapi belum habis. Sudah dikatakan dicap sebagai zona merah. Apa emang dari PT Pasirmas itu untuk memperpanjang HGU-nya? Masih memperpanjang karena terakhir itu kalau tidak salah saya dengar isunya itu HGU PT Pasirmas itu sampai tahun 2035. Udah jadi fosil kita 3000. Jadi sampai 2035. HGU itu kan 25 tahun ya berarti kan? Iya. Satu perusahaan itu bisa perpanjang satu kali lagi berarti totalnya 50 tahun. Iya. Di PT Pasirmas itu baru sekali perpanjang atau udah ada atau belum? Udah ada. Jadi masih perpanjang 2035. Tapi setelah itu kan kita nggak tahu lah jadi siapa. Karena awalnya lahan itu ya tanah layak. Siapa Baru tahu tanah ada, masyarakat, iya. ada perusahaan mau HGU lagi ya. Betul.
Bahkan sebelum adanya PT Pasir Mas yang membuat itu sebagai lahan sawit, sebelumnya masyarakat juga udah menanam di sana. Oh, Tanaman-tanaman udah masyarakat duluan tuh kan? Iya. Berarti sebelumnya itu terjadi konflik antara masyarakat dan pasir mas. Iya, tapi itu kan udah lama sekali, Udah tahun menjadi 90-an lah kita bicara itu. Dan masyarakat kan juga terbantu Ya. dan masuknya komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, malah jadi tumpuan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Sekarang mereka udah nyaman, udah ada tempat hidup mereka dan dari sudah mana. mereka bangun dari nol. Ya, sumber ekonomi udah Sumber jelas. ekonomi jelas, tiba-tiba kebun tersebut diambil alih sama PT Agrinas. Yang katanya menjadi hutan kembali, Makanya, ternyata dipanen sama negeri sendiri. nah, sama Agrinas sendiri seperti itu konfliknya. Jadi dari podcast ini atau dari kasus tadi masih butuh lagi koordinasi dari pemerintah, perusahaan, kemudian masyarakat agar konflik ini dapat diminimalkan. Nah, tentunya pemerintah juga punya peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus ini. Dari yang kita dengar tadi saudara Papa, kan kasusnya juga udah masuk ke ranah hukum. Betul. Tapi seolah-olah di hukum itu macet, berhenti. Betul. Udah sejauh mana kira-kira dari pelaporannya itu? Untuk surat laporannya itu sudah masuk ke pengadilan daerah, Pengadilan daerah. pengadilan negeri daerah, apa yang namanya, yang tingkat kabupaten itu Oh. sudah masuk. Di Indonya sana. Di Ibu sudah masuk laporannya. Tapi setelah itu seperti macet. Mungkin kita tahu oknum-oknum hukum kita ini seperti apa. Itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitulah istilahnya. Mungkin pada PT Pasir Mas ini kita memberi gambaran bahwa perubahan ekonomi juga perlindungan lingkungan itu penting, karena kan yang di situ yang perlu kita lindungi bukan hanya ekonomi masyarakat aja, tapi lingkungan yang tadinya menjadi konservasi hutan, tapi ternyata diambil untuk kepentingan ekonomi, diambil lagi, dipanen lagi hasilnya oleh PT Agrinas. Dan juga masyarakat tidak mendapatkan kompensasi sama sekali atas itu. Oh, berarti begitu HGU-nya diberhentikan sama pihak PKH, mereka nggak dapat kompensasi? Nggak dapat apapun. Makanya masyarakat tuh benar-benar kayak mereka merasa mata pencarian mereka dipotong, Ya, diambil kan? tapi mereka nggak dapat apa-apa gitu. Itu bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah daerah untuk lebih mempertimbangkan lah bagaimana kondisi lahan-lahan pelayan yang ada di daerah, bagaimana kondisi masyarakatnya, dan mohonlah oknum-oknum ini bisa Ya. berantai lah, pokoknya bisa dihapuskan lah kalau bisa oknum-oknum ini, biar masyarakat kita lebih tenang lah dalam maupun itu perkebunan, pertanian, sektor apapun. Ya. Kalau ada oknum yang ada di dalam situ yang merusak sistemnya, pasti ya masyarakat kita juga yang kena. Seperti itu. Ini yang kita bahas masih satu kasus saja konflik di agraria yang itu. Padahal saya dengar-dengar masih ada banyak lagi yang di Masih sini. ada banyak sekali konflik agraria di Indo dan terutama di Riau, karena Riau sendiri itu menjadi penyumbang konflik agraria terbesar se-Indonesia. Cukup mirsa. Padahal kita udah 80 tahun ya merdeka. Betul. Tapi masih banyak masyarakat di Riau sendiri yang masih belum merasakan kemerdekaan itu. Lahannya dirampas, tadi yang seperti dikatakan kepada Bapak. Nah, semoga pembahasan kali ini dapat membawa wawasan kita mengenai betapa pentingnya untuk menjaga alam, juga tidak mementingkan ekonomi. Dan juga saudara Bapak mungkin ada yang disampaikan untuk closingan. Ya, untuk menjaga kedaulatan kita semua. Iya. Karena kita di negara merdeka, masa iya masyarakatnya masih harus menanggung semua beban-beban keserakahan oknum itu kan. Ya, apalagi ini Agrinas kan udah masuk ke BUMN kan, berarti negara yang megang. Seharusnya pemerintah lebih punya banyak kuasa lah untuk menyelesaikan kasus ini. Semoga sebetulnya ini kan menyangkut tempat tinggal kami juga. Semoga kasus ini cepat selesai lah ya. Semoga cepat menemukan solusi terbaik untuk semua pihak. Karena kan satu, terhadap perekonomian di Ibu juga bakal berpengaruh, kemudian lingkungan di Ibu juga berpengaruh. Mungkin cukup sekian. Boleh, cukup sekian dulu untuk episode kita kali ini teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.